Assalamualaikum. Kembali lagi sama saya Mita di Lentera Ramadan, dan kali ini saya sudah bersama Ustadz Ahmad Rosyidi. Selamat siang, Ustadz. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita ada di segmen Lentera Ramadan. Kita akan membahas semuanya tentang Ramadan di tahun 2020. Nah, Ustadz, kali ini kan kita menjalani ibadah puasa yang cukup berbeda ya. Iya. Kita menjalani ini ada pandemi COVID yang memang ini di seluruh dunia sedang merasakan. Iya. Apa sih Ustadz yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ramadan ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ini dirasakan bukan hanya di Balikpapan, di Kalimantan Timur di Indonesia, bahkan hampir di seluruh penjuru dunia. Tetapi ini adalah bagian daripada ujian keimanan kita. Apakah dengan situasi seperti ini, di tengah-tengah ujian yang diberikan oleh Allah berupa COVID-19 ini, kita merasa tidak bersemangat atau mungkin semangat ibadah kita berkurang dan lain sebagainya. Dan inilah menjadi satu ujian kepada kita bahwa kita harus membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di tengah situasi seperti ini pun kita masih harus tetap bersemangat beribadah. Walaupun dengan kita harus memperhatikan beberapa anjuran dari pemerintah termasuk protokol kesehatan dan lain sebagainya. Mari kita sambut Ramadan ini dengan penuh keceriaan, penuh kegembiraan, penuh kesenangan, dengan penuh suka. Jangan sampai ujian yang diberikan oleh Allah ini mengurangi keceriaan kita, mengurangi kegembiraan kita menyambut Ramadan. Kenapa demikian? Karena dengan kita menyambut Ramadan dengan penuh keceriaan, kesenangan, kebahagiaan, penuh suka, maka mudah-mudahan kita akan tergolong ke dalam hadis Rasulullah, "Man faraha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu ala niran." Barang siapa yang gembira, barang siapa yang senang, barang siapa yang suka, barang siapa yang bahagia menyambut Ramadan, maka harramallahu jasadahu ala niran. Allah akan haramkan jasad orang tersebut menyentuh api neraka. Begitu, Pak. Kira-kira nih Ustadz, kan kita banyak imbauan dari pemerintah juga sudah mengimbau agar masyarakat, khususnya umat muslim di seluruh Indonesia ini menjalankan ibadah dari rumah. Hal-hal apa yang kita bisa lakukan nih agar iman kita tetap tebal di bulan Ramadan? Iya, baik. Saya rasa ini kan masalah tempat saja. COVID-19 ini dengan terkait dengan anjuran dari pemerintah, termasuk protokol kesehatan, ini kan masalah tempat. Kalau yang biasanya sholat tarawih di masjid, di musola, di langgar terdekat, karena situasi yang seperti ini kita tetap berjamaah, kita tetap darusan, kita tetap beribadah, tapi tempatnya memang mungkin kita saat ini untuk memakmurkan rumah kita. Yang mungkin selama ini rumah kita tidak pernah dipakai untuk sholat, tidak pernah dipakai untuk tadarus dan lain sebagainya, maka ini merupakan ujian yang diberikan oleh Allah dan sebagai peringatan oleh Allah agar kita memakmurkan rumah kita. Karena Rasulullah SAW pernah memberikan wasiat kepada kita, zayyinu buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Cahayailah rumah kalian itu dengan memperbanyak sholat dan memperbanyak membaca Al-Quran. Artinya, andai kata ujian ini tidak diberikan oleh Allah, mungkin rumah kita tidak pernah digunakan untuk sholat, tidak pernah digunakan untuk membaca Al-Quran, tidak pernah terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Maka dengan ujian yang diberikan oleh Allah berupa wabah virus COVID-19 inilah kesempatan buat kita untuk memakmurkan rumah kita. La taj'al lil buyutakum al-maqabir. Jangan kau jadikan rumah kalian itu al-maqabir, itu seperti kuburan. Kuburan itu gimana? Kata orang Jawa, medeni. Sepi. Maka jangan sampai rumah kita sepi, menakutkan. Kenapa? Karena nggak pernah dipakai untuk sholat, nggak pernah digunakan baca Al-Quran, nggak pernah digunakan berjamaah. Maka
hiasilah rumah kita itu dengan memperbanyak sholat, memperbanyak baca Al-Quran. Karena selama ini kan banyak di antara kita menghiasi rumah-rumah kita itu dengan berbagai eksterior, dengan berbagai interior yang mahal, mungkin kursinya yang permadani, karpetnya yang mahal dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah menghiasi rumah kita dengan nilai-nilai spiritual. Seperti halnya, pernahkah kita menggunakan rumah kita sholat tahajud, sholat duha, menghiasi dengan memperbanyak ayat-ayat suci Al-Quran, begitu Mbak. Ustadz, esensi untuk kita beribadah dari rumah, ini ada pahalanya seperti apa sih Ustadz? Apakah sama seperti kita beribadah di masjid? Oh, baik. Di dalam fikih kita memang sudah diajarkan, dan itu insya Allah banyak pembahasan dalam banyak kitab-kitab Al-Mu'tabar. Semakin banyak jamaahnya, sebenarnya semakin banyak pahalanya. Bersolat di rumah berjamaah itu memang pahalanya lebih sedikit ketimbang di masjid. Kenapa? Karena di rumah mungkin jamaahnya mungkin hanya anggota keluarga itu. Dalam fikih kita dikatakan semakin banyak jamaahnya, maka semakin banyak pahala yang kita dapat. Semakin jauh tempat yang kita gapai, yang kita tempuh untuk melakukan ibadah, maka pahala itu juga semakin banyak. Maka sudah barang tentu dengan kita beribadah di rumah, minusnya hanya di situ. Bahwa pahala biasanya kita dari rumah ke masjid, ke musola kita harus jalan kaki, naik motor, naik sepeda sampai 1 kilo, 2 kilo mungkin. Tapi kada di rumah, ya nilai langkah kaki kita aja yang berkurang, begitu ya. Kemudian nilai jamaahnya karena tidak sebanyak seperti di masjid, itu saja yang berkurang. Tetapi itu akan bisa ditutupi dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang lain, termasuk di dalamnya membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu berkecil hati karena kita beribadah di rumah dengan situasi dan kondisi seperti hari ini. Tidak perlu berkecil hati, waduh gimana pahala saya berkurang. Tidak perlu berkecil hati. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu, tinggal bagaimana kita mampu mengoptimalkan situasi dan kondisi ini dengan sebaik mungkin. Ustadz, tapi berbicara hukum beribadah dari rumah seperti tarawih, tadarus yang biasa kita lakukan budaya di sini, itu seperti apa sih Ustadz? Hukumnya apakah sunnah, makruh atau seperti apa? Tarawihnya maksudnya? Baik. Tarawih sebagaimana yang kita ketahui, di dalam fikih-fikih kita sudah diajarkan. Ada beberapa macam sholat sunnah. Sholat sunnah itu diantaranya ya sholat tahajud, sholat duha, sholat istikharah, sholat sunnah li syukril wudu. Nah, termasuk sholat sunnah itu adalah sholat tarawih. Bedanya begini, sholat sunnah yang lainnya itu di luar Ramadan boleh dilakukan. Tahajud di luar Ramadan boleh. Witir termasuk di luar Ramadan boleh. Sholat istikharah, sholat hajat, sholat sunat mutlak di luar Ramadan boleh. Tetapi sholat tarawih tidak bisa dilakukan di luar Ramadan. Nah itu aja. Jadi sholat tarawih ini memang satu-satunya sholat sunnah yang hanya boleh dilakukan pada saat bulan suci Ramadan. Jangan sampai karena semangatnya beribadah, ini belum masuk Ramadan, umpamanya sebelum Ramadan sudah sholat tarawih, enggak sah. Apalagi dari saking semangatnya sudah habis hari raya Idul Fitri masih tetap tarawih, juga enggak boleh. Jadi tarawih ini satu-satunya sholat sunnah yang hanya dilakukan di bulan suci Ramadan. Sementara sholat sunnah yang lainnya itu boleh dilakukan walaupun di luar bulan suci Ramadan. Begitu Mbak. Tapi kalau dilakukan di rumah berjamaah dengan keluarga tidak masalah berarti? Nah, dilakukan di rumah tidak ada masalah. Jangankan masih dilakukan berjamaah, sholat sendirian tarawih boleh. Umpamanya nih, ada kru kita di tribun ini umpamanya nggak sempat sholat tarawih di rumah bersama keluarga, kemudian nggak sempat juga sholat tarawih di kantor, dia waduh kalau kehilangan ini saya pahala tarawih, kemudian dia sholat tarawih sendiri di musola yang ada di sini, silakan, never mind, tidak ada masalah. Jadi berjamaah dalam sholat tarawih itu bukan merupakan sebuah kewajiban, bukan merupakan sebuah keharusan, berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat wajib dilakukan dengan berjamaah. Kalau sholat tarawih mau dilakukan berjamaah tambah bagus, dilakukan sholat sendiri sah juga, tidak ada masalah. Begitu. Oke, baik Ustadz. Ini ada pertanyaan nih, banyak masyarakat yang tanya juga soal selama ini kan ada kita menjaga jarak, kayak imbauan menjaga jarak, physical distancing. Nah, sebetulnya di rumah-rumah ibadah juga kita banyak melihat
Kalau misalnya kita ibadah ada tuh longgar-longgar jarang-jarang, sedangkan dalam sholat itu kan soft itu harus lurus rapat. Ya. Ini seperti apa Ustadz penjelasannya Ustadz? Apakah tetap sah atau seperti apa ini? Ya baik. Pertama kalau berbicara keabsahan tetap sah. Apalagi hal semacam ini ada fatwa dari majelis ulama, ada surat edaran dari yang berkompeten, pemerintah dan lain sebagainya, sahaja tidak ada masalah itu. Sebab ini dalam rangka social distancing, artinya kita di antara jamaah ini tidak ada yang tahu siapa yang menulari, siapa yang tertulari, siapa yang terkena dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk menjaga semaksimal mungkin. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dalam usul fikih kita dikatakan seperti itu. Jadi menolak mara bahaya, menolak hal-hal yang sifatnya negatif itu lebih diutamakan ketimbang mendapatkan menarik sesuatu yang bersifat positif. Iya. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak hal-hal yang bersifat negatif itu lebih diutamakan ketimbang kita ingin menarik sesuatu yang bersifat positif. Jadi oleh sebab itu kalau berbicara di masjid masih ada yang melaksanakan sholat Jumat, sholat tarawih nantinya dengan shop yang renggang, pahalanya tetap sah. Tidak ada hal yang membatalkan sholat itu. Karena tidak ada yang membatalkan sholat itu kalau shopnya renggang, tidak. Yang membatalkan sholat itu diantaranya melakukan gerakan 3 kali berturut-turut. Kemudian mengeluarkan sesuatu dari kubul ataupun dubur. Itu yang membatalkan kepada sholat. Berbicara dalam sholat, tetapi pengaturan shop-shop dalam rangka situasi dan kondisi seperti ini tidak ada masalah itu dalam fikih kita, begitu. Ustadz terakhir, adakah imbauan untuk masyarakat nih agar tetap menjalani ibadah Ramadan ini lebih baik lagi, lebih ceria meskipun kita ada di tengah-tengah situasi kayak gini? Iya, baik, terima kasih. Para pemirsa dan seluruhnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan ujian yang diberikan oleh Allah ini sebagai vitamin, sebagai sebagai hal yang membuat kita termotivasi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Jadi jangan sampai baru diuji seperti ini kemudian kendor ibadahnya, jamaahnya udah enggak, apalagi sholat 5 waktunya hilang, dan jangan sampai naudzubillahi min dzalik, naudzubillah. Maka jadikan ini sebagai wasilah untuk mendekatkan diri semakin dekat kepada Allah. Artinya kalau sebelum ujian ini kita mungkin sholatnya banyak yang bolong-bolong, mungkin banyak yang nggak disiplin, nggak tepat waktu, maka gunakan ini karena ini merupakan bagian daripada ikhtiar kita kepada Allah agar Allah segera menghilangkan wabah virus ini. Kuncinya ada di Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar zahir kita lakukan, tetapi jangan lupa ikhtiar batinnya kita meminta kepada Allah, munajat kepada Allah, melakukan doa kunut nazilah setiap sholat 5 waktu. Itu bagian daripada ikhtiar kita kepada Allah agar Allah segera menghilangkan, membersihkan COVID-19 ini dari atas muka bumi ini. Kita berharap mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah segera sucikan seluruh muka bumi ini, dunia ini dengan wabah virus COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Begitu, Pak. Ya. Nah, itu tadi Tribuners, penjelasan dari Ustadz Ahmad Rosyidi. Kiranya mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak di benak kalian soal Ramadan di rumah saja. Sekian Lentera Ramadan kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya.